Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Nurul Tauhid, baik yang ikhwan maupun yang akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum kita masuk poin yang ke-66, saya mau mengulang lagi poin yang ke-9 di halaman 498 tentang tidak boleh seorang muslim memohonkan ampunan bagi orang kafir atau musyrik, dan juga tidak boleh memohonkan rahmat terhadap mereka meskipun mereka adalah orang tua dan atau sanak kerabat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah di ayat 113, Allah berfirman, "Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak patut bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu sanak kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Ayat ini saya sampaikan pada pekan yang lalu, turun yang pertama kali berkaitan dengan Abu Talib, yang kedua berkaitan dengan ibunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa tatkala Abu Talib menjelang wafat, maka Nabi masuk menjenguk Abu Talib untuk mendakwakan Abu Talib agar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi di situ sudah ada teman-teman yang jelek, temannya Abu Talib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi berkata, "Ai ammi qul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat Allah yang aku akan membelamu dengan kalimat ini si Allah pada hari kiamat. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Dan terus Nabi mendakwakan agar pamannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi dua orang ini tetap mendakwakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sampai di akhir nafasnya
dia tetap dengan agamanya Abdul Muthalib, artinya mati dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, aku akan mintakan ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang. Kemudian Allah turunkan ayat ini, ma kana an-nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Artinya tidak patut bagi Nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun untuk kaum musyrikin meskipun dia sanak kerabat, setelah jelas baginya bahwa ini termasuk penghuni neraka jahim. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir bahwa ayat ini berkaitan dengan Abu Thalib, dan berkaitan dengan Abu Thalib juga turun ayat yang lain, yaitu dalam surah Al-Qasas di ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Dalam surah Al-Qasas ayat 56. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada pekan yang lalu saya jelaskan bahwa Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mati dalam keadaan kafir. Ini saya peralat, yang benar yang mati dalam keadaan kafir hanya Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir waktu perang Badar. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah, ini lama dia hidupnya sampai Fatu Mekah. Nah, waktu Fatu Mekah masuk Islam dia. Di dalam kitab-kitab syiar seperti dalam Al-Isabah, kemudian juga di dalam kitab Al-Isti'ab, Usdul Ghabah, dan juga dalam Tajrid Asma'is Sahabah dari Imam Az-Zahabi, dikatakan bahwa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi akhu Ummu Salamah, dia saudaranya Ummu Salamah, istri Nabi yang bernama Hindun binti Abi Umayyah bin al-Mughirah. Ibunya namanya Atika. Ini Atika bintu Abdul Muthalib, bibinya Nabi SAW. Dikatakan oleh para ulama, wa kana syadidan al muslimin wa mu'adiyan di Rasulullah SAW. Dia sangat keras kepada kaum muslimin, Abdullah bin Abi Umayyah, dan memusuhi Rasulullah SAW. Aslama qubail al-fath, dia masuk Islam sebelum Fatu Makkah. Yang masuk Islam dari tokoh-tokoh Quraisy waktu Fatu Makkah itu, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah, kemudian juga Abu Sufyan. Kemudian dia meninggal dunia waktu perang Hunain, mati syahid dalam perang Hunain, Abdullah bin Abi Umayyah. Saya keliru pada pekan yang saya katakan keduanya mati kafir. Tidak, yang benar bahwa Abu Jahal mati dalam keadaan kafir ketika perang Badar. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah, dia masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, dan dia mati syahid pada perang Hunain, karena setelah Fathu Makkah ada perang namanya perang Hunain. Ini yang berkaitan dengan ayat ini. Ayat ini juga berkaitan dengan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Disebutkan bahwa Nabi SAW ziarah ke kubur ibunya, kemudian Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, malak, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah bersabda, inni sa'atu Rabbi azza wa jalla fil istighfari li ummi falam ya'dhan li. Sesungguhnya aku mohon kepada Allah azza wa jalla agar mengampunkan ibuku, falam ya'dhan li, dan Allah tidak mengizinkan kepadaku. Karena itu aku menangis, rahmatan laha minan nar, karena aku kesian dia masuk neraka. Kemudian Nabi menyebutkan, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarah kubur, dan seterusnya. Artinya ayat ini berkaitan, yang pertama dengan tentang Abu Thalib, yang kedua berkaitan dengan ibunya Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Tentang ibunya Nabi itu mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka dengan dasar penjelasan ini, baik dalam tafsir Mukatsir, At-Tabari maupun yang lainnya, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Nasnya jelas, sahih. Begitu juga berkaitan dengan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an, ketika seorang bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Ya Rasulullah, di mana bapakku? Kata Nabi, finnar, bapakmu di neraka. Ini masalah gaib ini. Yang seperti ini bukan masalah biasa, gaib. Kalau gaib nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Nabi diberitahu oleh Allah SWT ketika dikatakan bahwa bapaknya seorang sahabat itu masuk neraka. Tatkala orang itu berpaling, maksudnya berjalan, kata Nabi, panggil orang itu. Soal dipanggil, dia sedih lah, namanya bapak ini masuk neraka, sedih. Dipanggil orang itu, kemudian Nabi mengatakan kepada orang itu, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Untuk menjelaskan bahwa bapakku neraka, ini wahyu dari Allah Taala. Karena nggak ada tahu yang gaib kecuali hanya Allah, dan kita wajib mengimani. Dan hadis ini sahih sanadnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu dari sahabat Anas. Adapun di Sahih Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wasta'dzantu an azura qabraha fa adzina li. Aku minta izin kepada Rabbku agar aku bisa memohonkan ampun untuk ibuku, dan Allah tidak mengizinkan kepadaku, dan aku minta izin agar aku menziarah kuburnya, maka Allah mengizinkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga ada sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi berziarah, zara Nabi SAW qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu wa qala ista'dhantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wasta'dhantu fi an azura qabraha fa udhina li fazurul qubura fa inna tudzakkirul mauta. Dalam riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengunjungi, artinya ziarah ke kubur ibunya. Nabi menangis dan orang-orang yang sekitarnya juga semuanya menangis. Nabi mengatakan, aku izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa ibuku. Allah tidak mengizinkan kepadaku. Aku minta izin untuk berziarah ke kuburnya, maka Allah izinkan. Maka adalah kalian ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada mati. Masalah seperti ini masalah gaib. Kewajiban kita mengimani masalah gaib, nggak boleh kita bantah. Perhatikan itu, masalah gaib kita wajib imani. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kita wajib mengimani yang gaib. Dan Nabi sudah menyampaikan tentang hadis ini. Kalau hadis ini salah, sudah dibantah. Kalau hadis ini dhaif, sudah dijelaskan oleh para ulama salaf, oleh ulama ahli hadis tentang dhaifnya. Jadi yang seperti ini kita kewajibannya sami'na wa ta'na taslim, gitu. Enggak ada orang yang paling sayang di muka bumi kepada ibunya, ya kecuali orang itu kepada ibunya. Sekarang yang paling sayang kepada ibunya Nabi siapa? Ya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sayang kepada bapaknya Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan, abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu neraka. Kemudian Nabi minta ampun untuk ibunya, enggak diizinkan oleh Allah. Udah jelas ini hadisnya, sahih, sharih hadisnya, jelas gitu. Yang diragukan apa yang diragukan oleh orang? Kesian. Ini bukan agama kalau kesian. Dipakai apa nih di sini?
Perasaan bukan agama. Kita kalau udah jelas nasnya, dalilnya, sanadnya, kita wajib mengimani. Sebab ketika orang mengingkari dalil, itu berat hukumannya bagi dia. Dia menuduh Nabi itu. Nabi menyampaikan sesuatu yang bohong kan berarti. Enggak benar. Itu berat hukumannya. Kemudian mengingkari nas Al-Quran yang Allah turunkan, kemudian Nabi menjelaskan dari Al-Quran itu, dan masih banyak lagi yang lain. Makanya yang seperti ini kita bukan pakai akal, tapi kita wajib mengimani. Kemudian ada riwayat, tapi maudhu, dibawakan oleh Imam Suyuti, bahwa nanti di hari kiamat itu ibu dan bapaknya Nabi dihidupkan, kemudian beriman. Ini ada maudhu ini. Ada dibawakan. Syekh Albani membahas tentang masalah ini di dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ke-6 di hadis 2592. Jadi hadis tentang masalah ini riwayat yang sahih. Kemudian lagi kalau kita lihat penjelasan Imam Al-Baihaqi, bagus Imam Baihaqi ini dari mazhab Syafi'i dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dari Imam Al-Baihaqi. Beliau menjelaskan wajib kita mendahulukan iman dan membenarkan, bukan perasaan. Ketika Imam Baihaqi membahas bahwasanya aku lahir dari kedua orang tua yang menikah, kata Nabi, kharajtu min nikahin ghaira sifah. Artinya aku ini lahir dari orang tua yang menikah, resmi nikahnya, bukan dari berzina, kata Nabi SAW. Nah kemudian kata Imam Baihaqi setelah dibawakan riwayat itu, wa abawahu kana musyrikaini, dan kedua orang tuanya adalah musyrik, kafir. Itu jelas Imam Baihaqi bahkan dalam Sunan Baihaqi di juz yang ke-7 di halaman 190. Jadi antum lihat jelas ini pembahasan ilmiah, dan ini masalah iman yang wajib kita imani. Ya jangan dipermasalahkan kok membahas tentang ibunya Nabi, karena pas pembahasannya ayat ini berkaitan dengan pamannya Nabi, berkaitan dengan ibunya Nabi, makanya kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk poin yang ke-66. Setelah kita membahas tentang al-wala wal bara dan konsekuensinya dari akidah al-wala dan konsekuensi dari akidah al-bara. Dan itu timbul pertanyaan, bagaimana kita muamalah dengan orang kafir, boleh atau tidak? Karena kita kan wajib bara, berlepas diri dari orang-orang kafir. Nah, sekarang kalau muamalah, jual beli dan yang lainnya, boleh atau tidak? Ini kita bahas sekarang. Poin yang ke-66, hukum bermuamalah dengan orang kafir. Ahlussunnah membolehkan melakukan muamalah dengan orang kafir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun di antara muamalah yang dibolehkan menurut syar'i adalah yang pertama, boleh melakukan transaksi dengan mereka dalam perdagangan, sewa menyewa dan jual beli barang selama alat tukar maupun barangnya dibenarkan menurut syariat Islam. Arti kita boleh transaksi dagang biasa zaman sahabat, mereka jual beli dengan orang kafir, dengan orang Yahudi, dengan Nasrani, nggak ada masalah. Jadi jual beli dengan mereka, sewa menyewa, nggak ada masalah selama bukan barang yang haram. Kalau barang itu jelas haram, khamr nggak boleh, haram. Atau si orang kafir jualnya jual rokok, ya haram, nggak boleh jual beli rokok, haram, nggak boleh, haram. Karena jelas rokok itu haram hukumnya, maka jual beli rokok juga hukumnya haram dalam Islam. Khamr, narkoba, atau yang hukumnya haram dalam Islam. Arti barang-barang yang sudah jelas dalam syariat Islam bahwa itu haram, nggak boleh kita jual beli. Hatta sesama muslim nggak boleh, apalagi dengan orang kafir.
transaksi dibolehkan dalam Islam, jual beli dengan mereka. Orang kafir datang ke dagangan kita beli, nggak ada masalah. Jangan bilang oh nggak boleh, kamu orang kafir. Nggak ada dalam Islam, nggak ada dalam Islam. Jadi tetap jual beli itu boleh, sewa menyewa, dia kontrak rumah kita boleh, atau orang punya apartemen dia sewa ke orang kafir boleh, nggak ada masalah. Ini bicara kita muamalah ya dengan orang kafir. Ketika antum mengharamkan, maka antum harus ada dalilnya, karena al-asal dalam masalah keduniaan apa? Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal muamalah juga ibaha, asal muamalah mubah. Ketika dia mengharamkan harus ada keterangan kenapa mengharamkan. Sama juga ketika orang memboikot barang orang kafir, yang punya hak untuk memboikot itu siapa? Ulil amri. Antum mengharamkan barang-barang dari mana? Pada asalnya barang itu adalah halal. Kenapa diharamkan? Kalau antum nggak mau beli nggak ada masalah, tapi jangan ngajak orang untuk tidak mau beli. Nggak boleh dalam Islam. Jadi itu hati-hati itu. Nanti kena hukum nanti, baik dalam syariat maupun juga dalam hukum positif, nggak boleh gitu. Seperti itu. Berarti kita memboikot orang nggak boleh, dan juga menyusahkan kaum muslimin nanti. Kan yang dagang dari produk-produk barang asing siapa? Yang dagang siapa? Orang Islam. Dengan kita memboikot, kita menyusahkan kaum muslimin. Kalau negara nggak ada masalah, pemerintah. Jadi ini harus diperhatikan. Jangan karena emosi kita dengan orang Yahudi atau dengan orang kafir kemudian kita mengharamkan. Nggak boleh dalam Islam. Kita nggak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, dan nggak boleh kita menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Yang kedua, wakaf mereka dibolehkan selama pada hal-hal di mana wakaf terhadap kaum muslimin diperbolehkan. Misalnya dia berderma kepada fakir miskin, atau memperbaiki jalan, atau kepada ibnu sabil, atau dia membantu pondok. Secara hukum syar'i boleh atau tidak boleh? Boleh hukum syar'i gitu. Cuma yang dipertanyakan kemana orang Islamnya? Kok yang bantu orang kafir? Apa udah gak ada orang Islam? Apa orang Islam udah gak punya duit lagi? Atau semuanya bakhil? Kalau udah bakhil semuanya, udah gak ada obatnya dah. Udah gak ada obatnya. Nabi pernah melihat ada orang yang bakhil. Kata Nabi, ayyudain adwa minal bukhl. Ayyudain, artinya penyakit apa lagi udah yang lebih berbahaya dari bakhil? Nggak ada lagi udah. Dia penyakit yang paling kronis dari semua penyakit, dia bakhil. Makanya ketika ada orang-orang kafir bantu pondok, nah orang Islamnya kemana? Ada orang kafir bantu masjid, bangun masjid, nah orang Islamnya kemana? Kok bukan orang Islam yang bangun masjid, kok orang kafir? Akhirnya macam-macam deh tuh modelnya masjid sekarang. Kalau orang kafir yang bangun, modelnya model kenteng sekarang ini masjidnya, karena orang kafir yang bangun. Jadi ini udah banyak masalah ini. Nanti awalnya masjid, terakhirnya kelenteng nanti jadinya. Jadi mestinya orang Islam, dan orang Islam banyak duitnya. Cuma itu bakhil, pelit, kikir, kedekut, itu aja. Itu masalahnya. Banyak duitnya orang Islam, banyak duitnya, cuma bakhil. Jadi kalau mereka mau nyumbang secara hukum syari boleh. Ada gempa dia mau bantu secara hukum syari boleh. Cuma sekarang kan orang kafir ketika membantu itu mesti punya apa? Punya misi. Nah itu yang berbahaya. Sesuai dengan nas Al-Quran, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi yang nangani ini adalah orang-orang Islam untuk segala macam ini. Tapi kalau mereka mau membantu secara hukum syari boleh. Kita bicara soal bolehnya atau tidak boleh. Kita bicara Muhammad dan orang kafir, boleh atau tidak boleh. Yang ketiga, dibolehkan memberikan pinjaman dan atau meminjam dari mereka, walaupun dengan cara menggadaikan barang.
Sebab diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia sedang baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan 30 sok gandum. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tuwfiya Rasulullah SAW wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bi 30 sa'an min sya'irin. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan baju besinya tergadaikan kepada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Perhatikan di sini, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bawakan faedahnya di bawahnya, di footnote-nya. Di cetakan yang terbaru, saya bawakan faedahnya. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, pelajaran penting. Di antaranya, faedahnya banyak ini. Yang A, boleh bermuamalah jual beli, gadai dan lainnya dengan orang kafir selama zat barang tersebut bukan barang yang haram. Maka dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih di bab rahan, bab gadai ini. Hadis ini masuk bab rahan, bab gadai. Karena Nabi menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Yang nanti kalau memang Nabi mau ambil, ya diganti dengan 30 sok gandum itu. Yang B, boleh bermuamalah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Boleh bermuamalah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Yang C, penjelasan bahwa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana, fakir, miskin, dan Nabi mengutamakan kehidupan akhirat. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin dunia dan akhirat. Padahal beliau adalah pemimpin dunia dan akhirat sallallahu alaihi wasallam. Untuk perhatikan di sini, Nabi punya 9 istri dan tidak punya gandum di rumahnya. Gak ada sama sekali. Yang ada di rumahnya baju besi, beliau gadaikan kepada orang Yahudi supaya mendapatkan makanan untuk memberikan makan 9 istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang D, bahwa Nabi SAW tidak pernah minta-minta kepada manusia, bahkan dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak sekalipun seperti makan dan minum, beliau SAW tidak pernah minta-minta kepada para sahabat radhiyallahu ajmain. Diperhatikan, yang kita tiru, yang kita contoh adalah Rasulullah SAW. Jangan tiru para ustadz, jangan. Sakit dikit udah masukin WA, saya sakit, anak saya sakit, untuk Allah wala quwwata illa billah. Minta apa di sini? Minta donasi. Hukumnya haram dalam Islam, donasi haram. Minta-minta pada manusia. Hadisnya banyak tentang masalah ini, banyak. Dan itu penghinaan. Dan itu termasuk akhlak yang buruk. Minta-minta pada manusia termasuk akhlak yang buruk. Seperti disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Raudatul Uqala. Itu akhlak yang jelek, yang buruk, itu minta-minta pada manusia. Nabi nggak mau minta. Nabi, kenapa Nabi sama Yahudi? Kalau Nabi gadaikan sahabat, nggak usah Rasulullah, saya kasih aja 30 sok gandum. Nggak mau Nabi dikasih, nggak mau. Punya izzah, punya harga diri, punya kemuliaan, dan punya muru'ah. Sekarang nggak ada seperti itu. Gitu. Malah senangnya apa sekarang? Dikasih. Jangan. Selama kita mampu beli, kita beli, jangan dikasih sama orang, jangan. Kita harus punya izzah. Karena Nabi sendiri menyebutkan demikian. Wa izzahu istighna'un nas. Dan kemuliaan seorang muslim dengan dia tidak mengharapkan sesuatu pada manusia. Jangan ada tuh setitik aja mengharapkan, jangan ada. Hilangkan kikis dari hati kita. Kita berharap sepenuhnya hanya kepada Allah yang Maha Kaya, Maha Karim, Maha Dermawan, Allah Taala. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Jadi Nabi nggak minta-minta dan tidak mengharap dari manusia. Untuk makan 9 istrinya Nabi nggak minta sama sahabat, dan nggak menceritakan tentang susahnya Nabi. Ini masalah pokok loh, Bu. Makanan tiap hari makan gandum, nggak ada makanan sehari. Pernah Nabi di rumahnya nggak punya kurma sama sekali, gandum nggak ada, kurma nggak ada. Tapi nggak ngadu pada sahabat, nggak ada, nggak cerita pada sahabat, diam sudah.
Ini dia gadaikan barang. Ini kemuliaan yang wajib kita ikuti, kita tiru adalah Rasulullah SAW. Yang Rasulullah SAW adalah orang yang paling sabar dengan kehidupan yang sempit. Begitu juga istri-istri beliau SAW, mereka tidak pernah mengeluh kepada manusia tentang sempitnya kehidupan. Perhatikan tuh, Rasulullah SAW orang paling sabar dengan kehidupan yang sempit. Begitu pula istri-istri beliau SAW, mereka tidak pernah mengeluh kepada manusia tentang sempitnya kehidupan. Tidak pernah ngeluh. Tapi kalau kita lihat sekarang, wallah, ngeluh semua. Enggak orang awamnya, enggak guru-gurunya, enggak ustadz-ustadznya, enggak pelajar, sama semuanya ngeluh. Padahal kadang-kadang dia jadi guru, udah digaji, tetap aja masih ngeluh. Di pondok masih ngeluh. Mestinya nggak perlu ngeluh. Justru itulah yang Allah berikan kepada dia, itu yang terbaik buat dia. Dia syukuri. Kalau syukur ditambah nggak sama Allah? Ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur akan ditambah nikmat itu. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Syukuri aja dan qanaah, puas dengan apa yang ada. Ini nggak ngeluh aja. Dapat gaji segini ngeluh, ini ngeluh. Antum bandingkan dengan orang yang lebih susah dari kita, lihat kepada yang bawah. Gitu. Apalagi sekarang sekolah-sekolahnya, pondok-pondok bayarnya mahal. Mau tambah jadi lagi, udah gaji gede masih ngeluh lagi. Ada yang mengajarkan orang untuk tidak apa? Tidak bersyukur dengan apa yang ada. Kita syukuri, alhamdulillah. Dulu nggak ada namanya orang ngajar digaji, nggak ada. Dakwah dikasih uang, nggak ada sama sekali sudah. Ini kita katanya Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, nggak ada salaf ngarepin duit dari mana, nggak ada. Dia jangan jerih payah sendiri. Ini sekarang udah nggak ngikuti salaf. Jadi ini udah banyak yang menyalahi manhaj salaf, udah terlalu banyak gitu. Makanya kalau kita lihat banyak ketidakberkahan dalam hidup. Ketidakberkahan dalam keluarga, ketidakberkahan dalam dakwah. Karena apa? Ya dia nggak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sedangkan sumbernya fitnah diantaranya apa? Harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah umatku masalah harta. Antum perhatikan itu. Ingat contoh kita Rasulullah SAW. Nggak ada minta-minta sama sahabat. Nggak ada. Saya ini dengan istri saya 9 lapar, donasi kumpul donasi. Nggak ada. Allah musta'an. Ini menghinakan diri pada manusia. Memang orang seperti itu emang sudah hina dari awalnya, dia dakwah tambah hina lagi dia dakwah. Kenapa? Minta-minta pada manusia. Ini orang yang seperti ini minta-minta, dia akan hina hidupnya sampai akhir hayatnya nanti. Rugi hidup yang begitu. Anda putuskan tuh semuanya. Jangan mengharap pada manusia, mengharap pada Allah. Orang yang mengharap pada Allah tidak akan kecewa. Tapi orang mengharap pada manusia pasti dia akan kecewa. Orang kalau udah biasa minta-minta, hatta dia udah kaya, tetap masih minta-minta. Wah, saya lihat sendiri yang seperti ini. Udah punya rumah, udah punya mobil, tetap karena udah biasa minta-minta. Jadi apa dia? Jadi tukang minta-minta. Jadi hina dia seumur hidupnya sampai akhir hayatnya. Kesian seperti itu. Antum jangan seperti itu. Jangan. Antum kerja, usaha dengan hasil yang sedikit, antum syukuri, itu nikmat, antum makan. Tapi jangan mengharap dari manusia. Jangan mengharapkan donasi, jangan. Sekarang yang bikin rusak ini donasi, ini bikin rusak. Rusak pribadi seseorang. Rusak kehormatan seseorang. Rusak rumah tangga orang. Rusak dakwah. Yang donasi itu rusak. Dari zaman Nabi nggak ada orang sakit kumpulin donasi, ada orang meninggal kumpulin donasi. Bahasa ini pakai bahasanya dari bahasa talbis iblis. Apa istilahnya? Tali kasih. Allah, tali kasih. Bahasanya bagus, kayak riba aja, bunga riba. Tali kasih. Sekarang apa nggak ada di zaman sahabat yang meninggal? Banyak. Zaman tabi'in yang meninggal banyak. Ada yang meninggal punya anaknya 10, ada nggak? Ada.
Yang punya istri 4, 10 meninggal, tapi nggak ada donasi, istrinya 4, anaknya nggak ada, sama sekali nggak ada. Antum baca deh kitab-kitab siar, nggak ada. Sekarang aja ini ngerusak dakwah, semua ngerusak dakwah. Contoh kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sahabat sudah berkali-kali ceritakan tentang Abu Hurairah sampai pingsan, nyampaikan hadis pingsan, nggak minta-minta, saya lapar dari pagi belum makan. Jadi Nabi nggak pernah tuh mengeluhkan tentang kehidupan yang sempit kepada manusia, tidak pernah sama sekali. Sekarang kan enggak dikeluhkan. Di mana dikeluhkannya? Di media sosial. Ini orang sakit nih. Yang ngeluhkan sakit, yang bacanya juga sakit. Allah musta'an. Jadi kita sekarang ngadepin banyak orang sakit nih, jadi kita bingung juga dakwahnya. Banyak orang sakit gitu. Sakit dia. Kenapa diceritakan kepada manusia? Yang orang, zat yang paling kasih dan sayang kepada dia siapa? Allah. Yang menciptakan dia Allah, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Kenapa ngadu kepada manusia? Hatta dia sakit, nggak usah ngadukan pada manusia. Manusia bisa apa? Ini udah banyak yang nggak beres, yang harus antum perhatikan ini. Jadi jangan dianggap biasa tuh donasi itu nggak biasa itu. Itu perbuatan yang baru dalam agama itu. Yang F, tidak pernah Rasulullah menyuruh para sahabat, ini perhatikan ya, tidak pernah Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan donasi buat makan beliau dan para sahabatnya. Tidak pernah ada. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai jatuh pingsan karena kelaparan. Dan beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak mau minta-minta kepada para sahabatnya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Itu diantaranya, diantara fawaid yang dapat kita ambil dari hadis Nabi SAW. Hadisnya riwayat Bukhari. Sebenarnya fawaidnya banyak ini. Fawaidnya banyak. Tapi itu saya cukupkan segitu aja. Sekarang kita masuk yang keempat. Saya belajar fawaid ini dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau kalau ngajar bawakan hadis mesti ada fawaidnya. Kadang fawaidnya bisa 10, kadang bisa 20. Jadi saya masya Allah dapat manfaat. Dia bawakan hadis ada fawaidnya. Dan di sini memang ada fawaidnya. Sebenarnya ada banyak lagi, kalau saya tulis lagi banyak ini fawaidnya tentang ini. Jadi faedah dari hadis itu banyak, dan itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, haram mengizinkan mereka untuk membangun rumah ibadah. Termasuk sekarang yang keempat, fawaidnya udah selesai sampai F. Sekarang kita masuk yang keempat, haram mengizinkan mereka untuk membangun rumah ibadah bagi mereka di negeri Muslim. Kaum muslimin dan para pejabat muslim tidak boleh sekali mengizinkan membangun rumah ibadah orang kafir, apakah itu gereja, kelenteng atau lainnya. Yang kita bicara di negeri Islam ya. Di negeri Islam nggak boleh mereka membangun karena pemerintah Islam melarang. Kalau di situ udah ada gereja atau kelenteng, nggak boleh dibongkar, nggak boleh dihancurkan, nggak boleh. Karena ada orang yang ibadah di situ. Nggak boleh. Hatta dalam perang pun nggak boleh dihancurkan. Hatta dalam perang nggak boleh. Itu udah syariat yang ngatur yang demikian itu. Tapi dibangun baru nggak boleh. Kalau lama ada nggak ada masalah. Tapi bangun baru tidak boleh. Karena itu kebijaksanaan pemerintah Islam. Pemerintah Islam. Sebab dengan dibangunnya tempat-tempat itu akan membawa kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama mereka. Nah itu yang berbahaya. Makanya kan setelah Nabi menjelang wafat, Nabi suruh kan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jaziratul Arab. Akhrijuhum min Jaziratul Arab. Disuruh keluar tuh semuanya, Yahudi, Nasrani dari Jaziratul Arab, disuruh keluar. Jadi setelah Fatu Makkah, setelah Nabi kembali ke Madinah, udah kuat Islam ini, maka diusir mereka semuanya, nggak boleh lagi tinggal di negeri Islam. Karena keberadaan mereka di negeri Islam akan mempengaruhi orang Islam untuk merusak agamanya. Dan mereka
minta perlindungan dengan negeri Islam boleh, nggak ada masalah. Kalau mereka minta perlindungan dengan negeri Islam, mereka nggak punya tempat dan mereka nggak mampu untuk pindah, boleh. Itu yang namanya orang kafir zimmi yang minta perlindungan dari negara Islam. Atau dia bikin perjanjian yang dikatakan kafir muahad. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, masjid nggak boleh dibangun, tapi gereja diizinkan dibangun. Ini keanehan. Padahal dengan dia membangun masjid, mengizinkan masjid, fadilahnya besar, ganjarannya besar. Mungkin urusan dia akan dimudahkan oleh Allah. Tapi ketika dia larang, itu akan berat dia. Di dunia berat, setelah dia lengser dari jabatan dia akan berat, sebelum meninggal dia berat, dikubur dia berat, di akhirat lebih berat lagi nanti. Karena dia menghalangi orang ibadah. Sehari dia halangi, itu berapa tuh dosanya? Karena kan mesti orang sholat, sekarang dibangun masjid nih, sehari orang sholat berapa ganjaran tuh yang didapat? Karena dia sepekan, sebulan, setahun, sekarang berapa tahun dihalangi masjid? Berat buat dia. Di dunia berat, di akhirat berat. Jadi kalau sekarang dia belum kena hukumannya, ya sabar aja, nanti juga pasti akan kena gitu. Karena nggak mungkin kan orang berbuat kejelekan nggak dibalas, tidak mungkin, mustahil. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang berbuat kejelekan akan dibalas oleh Allah yang seperti juga. Pasti itu. Jadi orang berbuat kejelekan siapa aja itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sekarang belum dibalas, ya pasti nggak mungkin enggak. Masjid dihalangi oleh dia, ya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan menyusahkan, bukan dia yang dia susah aja, dia susah, istrinya susah, anaknya susah, keturunannya susah nanti dia. Berat. Karena perbuatan dosa itu punya pengaruh kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anak, kepada keturunan yang punya dosa, punya pengaruh itu. Dosa keturunan nggak ada, tapi pengaruh dari perbuatan orang tuanya punya pengaruh kepada anak-anaknya nanti. Belum lagi yang lainnya tuh, doa-doa kaum muslimin karena dizolimi kan dakwatul mazlum mustajabah kata Nabi. Doanya orang dizolimi makbul. Kalau nggak dikabulkan di dunia nanti menjelang dia wafat, atau nanti dikubur, atau nanti di akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Ini banyak sekarang ini. Jadi gereja diizinkan, kelenteng diizinkan, masjid dilarang. Bahkan udah ada masjid ditutup. Ini kadang-kadang aneh. Orang bikin kajian di masjid dibubarkan. Masjid ditutup gara-gara khutbah. Karena ada berapa tempat tuh masjid ada khotib yang khutbah karena membawakan kullu bid'atin dolalah, buku dolatin finnar. Kok ditutup? Mesti dipanggil diskusi aja. Diskusi, di mana kesalahan membawakan hadis itu? Kenapa dilarang? Itu kan yang pertama kali membawakan Rasulullah SAW. Berarti pada akhirnya dia tidak senang dengan Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu. Ini udah penistaan kepada agama ini. Yang kelima, orang zimmi atau orang kafir yang berada di negeri muslim dan muahad, orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan negeri muslim, tidak boleh diganggu selama mereka melaksanakan kewajiban mereka dan tetap mematuhi perjanjian. Atau orang kafir zimmi, orang kafir muahad yang ada di negeri muslim, itu nggak boleh diganggu. Apakah dia duta besar atau dia yang lainnya yang datang, atau dia turis dia datang, yang mengizinkan pemerintah, nggak boleh kita ganggu. Itu urusannya pemerintah. Yang salah pemerintah, yang dosa pemerintah. Ketika diizinkan orang-orang yang nggak benar masuk ke negeri kaum muslimin. Tapi diganggu nggak boleh selama mereka mematuhi perjanjian dengan pemerintah muslim. Yang keenam, hukum qisas atau nyawa dan yang lainnya diberlakukan juga kepada mereka. Arti qisas, ada orang kafir bunuh orang Islam, ya harus dibunuh. Ada orang kafir motong tangan orang Islam, ya harus dipotong tangan mereka. Dan dalam kitab Taurat juga udah ada, qisas itu ada.
Dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Baqarah tentang qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Man ufiya min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di surah Al-Baqarah ayat 178 179. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu mengqisas orang-orang yang terbunuh, yang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Barang siapa yang diberikan maaf sedikit aja dari saudaranya, maka dia iringi dengan yang ma'ruf dan dia bayar diat dengan cara yang baik. Itu keringanan dari Allah dan rahmat. Barang siapa yang melewati yang demikian itu, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Dan bagi kalian, walakum fil qisasi hayat, bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Justru kalau dilaksanakan hukum qisas, nggak ada lagi pembunuhan. Kalau sekarang ada pembunuhan, kemudian ada qisas. Dengan ada qisas nggak ada lagi pembunuhan. Nah, itu merupakan kehidupan. Wahai orang-orang yang berfikir agar kalian bertakwa. Kalau nggak ada qisas, ya tetap pembunuhan di mana-mana terjadi sampai sekarang. Kemudian dalam kitab Taurat juga disebutkan tentang pelaksanaan hukum itu di dalam surah Al-Maidah di ayat 45. Di dalam kitab Taurat sudah disebutkan, wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun was sinna bis sin wal juruha qisas. Wa man tasaddaqa bi fa huwa kafaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan kami telah tuliskan, telah wajibkan atas mereka di dalam Taurat bahwa jiwa dengan jiwa. Jadi kalau ada orang yang dibunuh, ya balas bunuh. Mata dengan mata, ada mata dicongkel, ya dia congkel lagi matanya. Hidung dengan hidung, kalau ada hidung yang dipotong, ya harus potong hidungnya dia. Atau telinga dengan telinga, ada orang jahat motong telinga, dia harus potong telinganya. Atau gigi dengan gigi. Dan semua yang luka ada qisasnya. Barang siapa yang bersedekah, maka itu sebagai kafarah baginya. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Di dalam kitab Taurat sudah dijelaskan tuh bahwa ada tentang qisas. Maka Nabi laksanakan ketika ada orang Yahudi yang membunuh seorang wanita Islam, maka dia dibunuh sesuai dengan cara yang dia bunuh. Karena wanita itu dibunuh dengan 2 batu kepalanya sampai pecah kepalanya. Maka Yahudi itu dipanggil, dihancurkan lagi. Qisas nama itu, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi siapa yang melakukan pembunuhan harus dibalas, bunuh. Apakah dia Yahudi, Nasrani, atau yang lainnya. Jadi hukum qisas itu berlaku untuk semua. Yang ketujuh, boleh melakukan perjanjian damai dengan mereka, baik karena permintaan kita maupun karena permintaan mereka, selama hal itu untuk mewujudkan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin sendiri cenderung ke arah itu. Berdasarkan firman Allah SWT, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Tapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah. Dalam surah Al-Anfal ayat 61. Tetapi perjanjian damai itu harus bersifat sementara dan tidak mutlak atau tidak untuk selamanya. Jadi perjanjian damai ini kalau memang kita pemerintah kuat, ya. Kalau nggak kuat, ya dilanggar. Dan sifat dari orang Yahudi, ya Nasrani, itu punya sifatnya sifat melanggar perjanjian. Kepada Allah aja mereka langgar, apalagi kepada manusia. Makanya banyak yang sia-sia tuh perjanjian pemerintah kaum muslimin kepada Yahudi di Palestina. Itu sia-sia dari dulu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi dilanggar oleh mereka. Jangankan kepada manusia, kepada Allah mereka langgar. Dan Allah abadikan banyak dalam Al-Quran.
Sekarang kita masuk yang ke-8. Darah dan harta dan kehormatan kaum zimmi, orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam, dan muahad, orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin, adalah haram. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, hartanya tidak boleh diambil, dan kehormatannya tidak boleh dinodai apabila mereka bukan kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, artinya darah dan harta kehormatan orang zimmi, orang kafir yang dia mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam, atau yang punya perjanjian, orang kafir yang perjanjian dengan kaum muslimin, itu haram darahnya. Nggak boleh dia dibunuh, nggak boleh juga ditumpahkan darah, nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh diambil hartanya, dan kehormatannya tidak boleh dinodai apabila mereka bukan kafir harbi. Harbi itu artinya memerangi kaum muslimin. Ini kita bicara orang kafir yang tidak mengganggu kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin. Sebab Allah SWT melarang kita membunuh mereka, melarang. Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama, dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Artinya kita nggak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah atau lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Kalau orang kafir mu'ahad tidak boleh dibunuh, apalagi orang Islam. Berat hukumannya kalau orang Islam dibunuh. Juga Nabi bersabda, di hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Nasai, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr. Nabi juga bersabda, man qatala qatilan min ahli dhimmati lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Barang siapa yang membunuh seorang dari ahli dhimmah, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Amr. Artinya membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam atau mendapat perlindungan dari pemerintah Islam, dibunuh, orang yang membunuhnya nggak akan mencium aroma surga. Berat berarti. Jadi nggak boleh itu mengganggu orang kafir, itu nggak boleh. Meskipun dia datang dengan berbagai macam pakaian yang kita nggak cocok untuk melihatnya, tapi pemerintah mengizinkan. Ini urusan pemerintah. Kita nggak boleh mengganggu mereka, nggak boleh. Mereka aman, nggak boleh. Apalagi kalau dia memang udah tinggal di sini, dari kecil di sini, tetangga kita nggak boleh diganggu, nggak boleh. Dan banyak orang mengganggu orang kafir dalam hukum Islam, nggak boleh. Apalagi tetangga kita nggak boleh kita ganggu. Kalau orang kafir nggak boleh kita bunuh, apalagi orang Islam, maka yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim bahwa membunuh seorang muslim ancamannya berat, yaitu balasannya neraka jahanam kekal. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adama 'azima. Surah An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah sediakan baginya adab yang sangat besar. 5 Allah sebutkan di sini. Kalau orang membunuh seorang muslim, yang pertama Allah sebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazau jahannam. Yang pertama neraka jahanam.
Yang kedua, khalidun fiha, dia akan kekal dalamnya selama-lamanya. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Yang kelima, wa adlam adzaban azima, Allah menyediakan baginya adab yang besar. 5 itu bagi orang yang membunuh seorang muslim. Maka itu hati-hati tuh, jangan gampang-gampang mengancam orang, nggak boleh. Kita menunjukkan senjata aja kepada orang Islam nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Satu lagi babnya, bab yang ke-60, 67, perbedaan antara al-bara dengan keharusan bermuamalah dengan baik. 67, perbedaan antara bara dengan keharusan bermuamalah dengan baik. Sikap permusuhan terhadap orang-orang kafir tidak berarti bahwa kita boleh bersikap buruk dan bertindak sewenang-wenang terhadap mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Seorang muslim bahkan harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang masih musyrik. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Surah Luqman ayat 15. Artinya kita bara, membenci orang kafir, tapi nggak boleh kita mengganggu mereka, nggak boleh. Kita tetap bermuamalah dengan mereka. Kita nggak suka dengan kekafirannya, tapi muamalah, jual beli boleh dalam Islam. Kebencian itu juga tidak boleh mencegah kita untuk melakukan apa yang menjadi hak mereka, menerima kesaksian sebagian mereka atau sebagian yang lainnya, serta berbuat baik terhadap mereka sesuai ketentuan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Allah SWT berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berlaku adil. Hukum ini berlaku untuk orang-orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dan jaminan dari kaum muslimin, dan tidak berlaku bagi orang kafir yang berstatus ahlul harb yang memerangi kaum muslimin. Dengan demikian jelaslah bahwa muamalah yang baik dengan orang kafir adalah sesuatu akhlak yang mulia yang sangat dianjurkan menurut batasan syariat Islam. Perhatikan, menurut batasan syariat Islam. Sedangkan yang diharamkan adalah mencintai, menjadikan dia sebagai teman setia, mendukung dan menolong orang kafir dalam rangka kekufuran. Pengharaman ini dapat menyebabkan pelakunya sampai kepada kekufuran. Allah SWT berfirman, wa may tawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Artinya Islam ini sudah mengatur tentang bagaimana kita bermuamalah dengan orang kafir. Jadi kalau mau dibahasakan sekarang tentang kerukunan umat beragama, justru orang Islam yang pertama kali mencetuskan ini. Orang Islam justru orang yang baik kepada orang kafir dari zaman dahulu. Kebencian barak kepada mereka tetap ada, tapi mereka sebagai tetangga, mereka sebagai rakyat, muamalah tetap baik orang Islam. Kalau yang begini nggak perlu diajarkan. Nah, sekarang kan timbul apa? Usaha-usaha bagaimana untuk supaya umat Islam damai dengan orang kafir. Dan dulu damai. Cuma mereka punya misi. Apa misinya? Untuk memurtadkan umat Islam. Apakah dengan jil, apakah dengan jin, atau dengan Islam mereka sekarang ini dengan moderasi. Ini semua kejahatan ini. Dibikin bukunya, dibikin programnya, bagaimana membuat umat Islam rukun dengan orang-orang kafir. Orang Islam udah rukun dengan orang kafir, nggak pernah kita ganggu mereka. Kalau seandainya umat Islam ganggu mereka nggak akan hidup tuh, nggak punya toko lagi di Indonesia ini. Kalau akalnya mereka waras, cuma makin nggak waras, gitu. Dia bikin buku lah, moderasi, bikin lagi segala macam. Yang ngarang juga, yang nulis juga anak-anak kiai nulis. Gitu.
Untuk apa? Untuk orang Islam ini berbuat baik kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya kita sama-sama dengan mereka. Nanti Natal sama-sama, kalau gong Cipakai sama dengan mereka, gabung dengan mereka. Itu tujuannya. Tujuannya itu. Sedangkan dalam Islam nggak boleh. Udah ada nasnya tentang barok. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang Islam nggak boleh mereka menyaksikan acara-acara orang kafir selama-lamanya. Kalau mereka lewati dengan cara yang baik. Mereka nggak ganggu. Jadi mereka seperti ini nih, awalnya sebenarnya ada firqah-firqah yang sesat yang memang membuat kerusakan. Segelintir aja firqah yang sesat. Dari kelompok apa? Takfiri. Ngebom sini. Ini bukan dari Islam. Islam nggak pernah ngajarkan demikian. Terorisme bukan dari Islam. Islam nggak pernah ngajarkan. Ini asalnya pertama kali berontak pada penguasa siapa? Khawarij. Dan diikuti yang lain. Segelintir orang ini kemudian mereka ini orang Islam nih dipukul rata semuanya. Orang Islam ini adalah teroris, bibit teroris segala macam. Dari mereka yang ngomong orang Islam juga. Cuma orang-orang Islam yang memang sudah punya sifat apa? Munafik, gitu, punya sifat munafik. Ini tokoh-tokohnya tokoh munafik, dan di Indonesia banyak tokoh munafik ini, gitu. Padahal mereka dibayar kecil, nggak ada harganya. Berapa miliar yang dibayar mereka? Tapi mereka sudah menjual agama dengan harga yang sedikit. Untuk apa? Untuk meruntuhkan Islam. Makanya yang harus kita tanamkan sekarang ini tentang akidah terus. Supaya orang Islam sadar itu bahwa perbuatan mereka ini udah kejahatan. Pada hakikatnya kalau kita mau bicara dengan dasar dalil di Quran, juga dengan akal yang waras, pada hakikatnya mereka ini yang semua ini membuat kerusakan di muka bumi. Apakah itu jin yang membuat moderasi, atau tokoh-tokoh yang lain yang mengizinkan pembangunan untuk orang-orang kafir. Pada akhirnya mereka merusak di muka bumi. Nanti kapan-kapan saya bawakan ayatnya. Nasnya di awal-awal surah Al-Baqarah Allah sebutkan. Nah, Anda bisa lihat tafsirnya bagaimana. Di awal surah Al-Baqarah Allah menceritakan tentang orang beriman berapa ayat? 5. Allah ceritakan tentang orang kafir berapa ayat? 2. Tapi Allah ceritakan tentang orang munafik di awal surah Al-Baqarah berapa ayat? 13 ayat. Yang berjalan sekarang ini orang-orang munafik untuk merusak agama Islam dengan berbagai macam cara ada, dengan jilnya, dengan jinnya, dengan moderasi, dengan segala macam bahasa sudah semuanya gitu. Toleransi segala macam, dianggap kita nggak toleransi, kita paling toleransi dari awal, nggak pernah ngerusak sama sekali gitu. Cuma mereka ini udah seperti itu disuruh sama orang-orang kafir. Tujuannya apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Gitu. Ya, toleransi udah nggak benar. Makanya gaungnya mereka semua agama baik, agama sama dari dulu sampai sekarang nggak berubah itu. Mantap. Dan itu orang mengatakan demikian, kata para ulama, murtad dari agama Islam. Orang mengatakan semua agama baik, semua agama sama, itu adalah murtad dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Kenapa? Dia nggak percaya dengan Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Dia nggak percaya dengan Al-Quran. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka gencar ini terus, nggak pernah berhenti. Pada akhirnya mereka ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan muka bumi. Rusak mereka ini. Kerusakan, jangan antum artikan kerusakan seperti itu. Kerusakan tuh mereka tidak laksanakan hukum Islam. Perbuatan maksiat mereka itu adalah kerusakan. Nanti kapan-kapan saya bacakan ayatnya dan juga tafsirnya. Saya sudah bawakan, tapi nanti waktunya nggak cukup. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini kita yang paling penting bagi kita dalam hal yang seperti ini, ya jaga diri kita, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu api neraka. Itu antum jaga tuh. Antum keras kepada keluarga nggak ada masalah, untuk kebaikan dia. Sebab jangan kita lemah, akhirnya rusak anak kita. Karena ada orang yang hafal Quran, tamat dari pondok, kemudian masuk dah
Kan kalau udah hafal dari pondok, masuk kemana aja bisa. Ke UI, ke ITB, kemana bisa kan dia. Tadinya pakai jilbab, belakangan kemudian mulai lepas jilbabnya. Mulai lepas jilbabnya. Loh, gimana orang tuanya? Ini kan orang tuanya nih. Gitu. Loh, antum kalau udah di pondok mestinya kan tetap dong jaga tuh dia. Ke pondok lagi. Kok ngambil ke tempat yang lain? Akhirnya bergaul dengan laki-laki, bergaul dengan segala macam. Akhirnya keluar dia dari agama yang hak ini. Awalnya tidak murtad, tapi lama-lama murtad. Dan dulu banyak cerita yang kemudian orang murtad sekolah di sekolah-sekolah agama karena bergaul dengan teman-teman yang Kristen, murtad dari agama. Jadi kita jangan biarkan tuh. Dan pengaruh media sosial juga kuat tuh. Untuk kepada anak-anak, kepada istri, kepada cucu kita, semua keluarga kita, hati-hati tuh. Itu luar biasa pengaruhnya. Jadi ini gencarnya mereka nggak pernah berhenti. Cuma kita kadang-kadang mereka udah gencar, kita masih santai, gitu. Masih main sepeda, masih main gundu, ya, masih segala macam lagi, masih tarik tambang. Gitu. Mesti kan kita lebih gencar lagi mengkaji tentang Islam ini, dakwanya tambah gencar lagi, membawakan tentang akidah. Ulangi 1000 kali tuh tentang tauhid. Kenapa? Mereka nggak pernah berhenti. Allah sebutkan mereka dengan bahasa apa? Dengan pakai perang. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka terus-menerus untuk memerangi umat Islam sampai umat Islam murtad semampunya mereka. Itu nas Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Kita harus terus menjelaskan tentang bahayanya mereka, bahwa mereka para penjahat ini ngerusak Islam. Yang dipakai ya tokoh-tokoh Islam, anaknya kiai, yang dipakai juga para pejabat untuk merusak Islam. Dan ini nyata. Tapi kalau yang agama-agama lain gencar dia, hatta di jabatannya rendah, dia akan berusaha bagaimana untuk mengajak orang sama seperti mereka. Nah ini terjadi yang seperti ini. Jadi keberadaan mereka saya nggak ada manfaatnya sebenarnya. Maka mereka harus belajar lagi, dan mereka memahami tentang agama Islam dan laksanakan agama Islam. Keberadaan mereka nggak ada manfaatnya, karena nggak menolong agama Islam sama sekali. Apa? Kalau takut jabatan, takut uang, ya Allah, nggak ada arti apa-apa tuh semua dunia. Dunia kecil, nggak ada artinya. Yang kita cari adalah akhirat, bukan dunia. Mesti mereka bela agama ini untuk menegakkan agama ini, bukan mencari dunia. Nggak ada harganya sama sekali. Jadi itu saya ingatkan sebagai nasihat untuk semuanya. Artinya mereka gencar, nggak pernah berhenti untuk merusak, untuk memurtadkan umat Islam, dan untuk merusak semuanya. Ya, rusak dari akidah mereka rusak, ibadah mereka rusak, akhlak mereka rusak, muamalah juga mereka rusak, semua mereka rusak dari semua segi. Gitu. Jadi kita tetap wajib hati-hati dalam masalah ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Karena ini saya jelaskan seperti ini karena kita membahas tentang apa di sini? Akidah al-wala wal bara. Di mana wala kita tempatkan pada tempatnya, di mana bara kita tempatkan pada tempatnya. Dan itu merupakan konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.